Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 mata kuliah pemasaran jasa akan berdiskusi santai dengan narasumber yang sudah hadir pada Zoom meeting pada malam hari ini. Dikarenakan tidak bisa bertemu langsung, kami memutuskan untuk berdiskusi melalui Zoom meeting. Narasumber kali ini merupakan salah satu owner UMKM di sektor jasa yang berkaitan langsung dengan topik yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini. Topik yang akan dibawakan adalah menangani komplain dan feedback. Namun sebelum diskusi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin diawali dengan saya, perkenalkan, saya Fairuz Janan Lama dengan NIM H240121131. Kemudian boleh kepada rekan-rekan kelompok 2. Perkenalkan, saya Rizka Maulidia Husna dengan NIM H2401211085. Saya Cinta Tilatha dengan NIM H24012111162. Halo, saya dengan Nur Maisyal Gunia dengan NIM H2401211008. Saya Salsabila Hana Afridayanti dengan NIM H240121176. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang sudah memperkenalkan dirinya. Oke, selanjutnya tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai sesi diskusinya. Akan tetapi, boleh nih Mas Ilham yang udah hadir untuk memperkenalkan dirinya, yaitu namanya siapa, kemudian posisi pekerjaannya, dan nama perusahaannya. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Fairuz atas kesempatannya dan juga teman-teman semua. Halo, perkenalkan saya Ilham Nur Hakim. Saya memiliki perusahaan yang berjalan di bidang jasa laundry yang bernama Laundry Kinclong. Saat ini perusahaan saya berlokasikan di Rancaikek, Kabupaten Bandung. Terima kasih. Baik, salam kenal Mas Ilham. Jadi masih baru-baru ya Mas Ilham untuk merintis mungkin ya si usaha laundry ini. Betul, Mbak Fairuz. Saat ini saya baru berjalan sekitar 5 tahun ya. Jadi masih bisa dibilang juga merintis seperti itu. Oke, baik. Oke, Mas Ilham. Jadi nanti kita mekanismenya langsung tanya jawab aja gitu ya. Oke, langsung aja, nggak perlu berlama-lama lagi kepada rekan-rekan kelompok 2 untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin mulai dari aku dulu ya, Mas Ilham. Jadi aku mau nanya nih, kira-kira sering nggak sih dapat komplain gitu dari pelanggan? Nah, mungkin bisa diceritain nih, dapat komplainnya apa aja gitu dari pelanggannya. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Tentunya sebagai jasa ya, apalagi laundry yang mana cukup ya pasti ada ya. Kalau kita membicarakan terkait komplain pasti ada-ada aja komplain tentang bajunya yang kurang rapi kah atau kurang wangi. Lalu kalau kayak gitu biasanya komplain biasanya bisa lewat WhatsApp aja. Jadi kami punya sistem untuk feedback. Para pelanggan itu bisa kirimkan komplain yang mereka alami itu ke WhatsApp kami, kotak official kami. Biasanya itu tentunya kami merasa terbantu juga ya akan feedbacknya. Jadi saya tentunya kami dari perusahaan akan mengatakan untuk terima kasih untuk kritikannya. Terus nanti akan kami diskusikan dengan tim, lalu juga perbaiki apa permasalahan yang dialami oleh para ini pelanggan. Misal, yang pertama itu kami melakukan evaluasi terkait jumlah sabung pas nyuci itu seberapa, lalu apakah udah cukup atau kurang, lalu briefing lagi ke tukang bagian setrika. Terus misalkan ada contohnya itu ada laporan pakaian orang ketuker nih. Jadi pakaian antara si pelanggan A dengan pelanggan B. Nah, biasanya mereka bisa lapor lewat WhatsApp ya. Lalu juga ini ada pakaian yang bukan milik dia, seperti yang barusan saya singgung. Nah, jadi biasanya nge-SW biar ada yang ambil takutnya tertukar. Lalu cukup terbukti berhasil ya untuk penanganan seperti contoh kecil yang saya sampaikan tersebut. Ya, namanya juga manusia, kita pastinya gak sempurna ya. Jadi rata-rata pelanggan maklum atas hal tersebut dan juga kami dari perusahaan tentunya akan berusaha sebaik mungkin memperbaiki semua apa yang bisa mungkin disebut kelalaian-kelalaian kecil seperti itu ya agar menjadi memiliki kinerja yang bagus dari kami tim Laundry Kinclong juga seperti itu mungkin kurang lebih.
Oke, baik. Sangat menjawab Mas Ilham. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Baik Mas Ilham, izin bertanya terkait bagaimana cara Mas Ilham dan karyawan itu menanggapi komplain tersebut gitu, yang tadi telah disebutkan di awal. Nah, bagaimana alurnya mulai dari komplain masuk hingga bagaimana kakak dan karyawan itu meresponnya? Baik, bagaimana cara kami dari tim jasa laundry menanggapi komplain tersebut? Nah, jadi customer biasanya komplain lewat WhatsApp atau mungkin bisa ngomong langsung ke tempat kami, misalkan ke kasir ketika ambil baju. Nanti laporan tersebut atau komplain dari customer tersebut akan diteruskan ke kepala operasional. Nah, kepala operasional ini yang nantinya akan memberikan atau menyampaikan evaluasi ke pegawai atau tim tentang komplain yang disampaikan oleh customer sebelumnya. Karena kebetulan saya owner owner yang merangkap jadi kepala operasional, biasanya pegawai sedikit segan ya untuk komplain, jadi rata-rata masuk ke chat WA, seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai feedback ya. Bagaimana feedback dari customer setelah komplainnya ditanggapi? Apakah ada pelanggan yang ngasih feedback positif setelah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Laundry Kinclong? Baik, sejauh ini sih pelanggan atau customer bisa dibilang puas ya tentunya kalau selanjutnya kita berhasil untuk mengimprove dan lebih baik sesuai dengan kritikan yang sebelumnya para customer sampaikan kepada kasir maupun secara langsung pada kami maupun via WhatsApp. Nah, kalau misalkan komplain terkait barang yang rusak atau hilang, tapi jarang sih ya kalau sampai ada barang yang rusak atau hilang. Nah, tapi kalau misalkan memang for instance ada terjadi kasus seperti itu, tentunya saya dan juga kami dari tim akan memberikan semacam uang kompensasi ya, uang kompensasi bisa dibilang untuk kerusakan atau kehilangan tersebut yang sesuai dengan barang yang hilang. Lalu tentunya kami juga akan meminta maaf terlebih dahulu, lalu negosiasi terkait harga atau biaya untuk penggantian. Jadi biasanya sih sekitar perkiraan harga barangnya ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir sih Kak, satu lagi ya. Jadi kan biasanya tuh kalau misalkan dalam sehari tuh ada berapa pelanggan sih Kak yang komplain? Atau bisa diceritain kalau misalkan lagi ada gangguan di laundry-nya sendiri itu gimana sih? Ada komplainnya berapa banyak, terus gimana cara mengatasinya? Dalam sehari ya. Kalau dalam sehari sih nggak terhitung banyak ya, jarang juga kalau sehari karena kan kita berdasarkan dari evaluasi-evaluasi dari time by time, dari waktu ke waktu, kita udah bangun atau membuat SOP yang sesuai ya, disesuaikan dengan permasalahan-permasalahan sebelumnya hasil evaluasi, sehingga dapat diterapkan dengan baik oleh kami, tim, sehingga memberikan pelayanan yang memuaskan untuk para customer. Jadi paling kalau misalkan nggak sengaja ada yang rusak atau hilang, ya walaupun jarang, solusinya biasa dengan dana penggantian yang sebelumnya saya sampaikan sih. Terus kalau misalkan terlambat pengerjaan atau pengiriman, kita bisa kasih potongan harga supaya pelanggan nggak lari ya. Tapi itu juga jarang terjadi karena udah ada SOP yang selalu sesuai ya. Itu mungkin waktu awal-awal buka perusahaan kami cukup sering ya, kejadian ya masalah-masalah seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun berdasarkan evaluasi dari permasalahan-permasalahan tersebut, kami belajar sehingga mempunyai SOP tersendiri, seperti itu. Baik, mungkin semua pertanyaan sudah terjawab ya Mas Ilham, dan dari teman-teman juga udah cukup, dari saya juga udah cukup. Mungkin saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi,
mungkin kesalahan itu selalu ada ya, dan dari komplain dari customer itu selalu ada, tidak bisa kita hindari. Karena yang sudah tadi Mas Ilham sebut, namanya juga manusia gitu, kita nggak bisa sempurna gitu. Ya, kita hanya bisa berusaha untuk menghindari hal tersebut dan menangani hal tersebut gitu. Dan kami juga kebetulan sebagai mahasiswa ya, Mas Ilham, jadi belajar hanya teori saja, untuk prakteknya kurang gitu. Jadi dari pengalaman Mas Ilham tadi, kita jadi lebih, oh ternyata di lapangannya seperti ini gitu. Rumit gitu dari teori yang kita pelajari ternyata gitu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ilham atas waktunya di sela-sela waktu istirahatnya gitu Mas Ilham. Dan kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan begitu. Mungkin sesi diskusi kita akhiri gitu sampai saat ini gitu. Oke. Baik, ya terima kasih juga Mbak Jinan dan juga teman-teman telah mengundang saya. Saya anggap itu sebagai apresiasi juga bagi saya. Senang saya bisa sharing dengan teman-teman mahasiswa. Semoga bisa diambil pelajarannya ya, buat juga mungkin sharing knowledge seperti itu. Iya, betul Mas Ilham. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.